Halo semuanya, welcome back. Kembali lagi ke kelas 11 nih. Sebelumnya kita telah belajar mengenai berbagai jenis permasalahan sosial di masyarakat, yaitu 3K contohnya, kemiskinan, kriminalitas, serta kesenjangan sosial ekonomi. Kali ini kita lebih belajar ke kemiskinan nih teman-teman. Nah, sebelumnya kemiskinan itu apa sih? Pasti kalian sudah memahami kemiskinan itu apa. Kemiskinan menurut Sukanto diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mentalnya maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Teman-teman, ada berbagai macam bentuk kemiskinan yang dilihat dari pengukuran tingkat kemiskinan dan faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu sendiri. Menurut Sutomo, ia menyebutkan ada dua bagian untuk melihat tingkat kemiskinan. Kedua bagian tersebut adalah tingkat kemiskinan secara absolut dan tingkat kemiskinan secara relatif. Teman-teman, tingkat kemiskinan secara absolut ini dilihat dan diartikan kemiskinan yang diukur dengan standar tertentu. Apabila seseorang memiliki taraf hidup di bawah standar, maka ia disebut miskin. Namun jika seseorang yang berada di atas standar dapat dikatakan tidak miskin. Kemiskinan absolut itu dapat dikatakan bahwa ia memiliki pendapatan yang tidak memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, maupun pendidikan. Nah, selanjutnya kemiskinan dari tingkat relatif. Konsep relatif ini digunakan dalam masyarakat yang sudah mengalami perkembangan dan terbuka. Melalui konsep ini, kemiskinan tidak hanya diukur dengan menggunakan standar yang baku, melainkan juga dilihat dari seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan terbawah yang dibandingkan dengan lapisan masyarakat lainnya. Teman-teman, inti dari kemiskinan relatif ini adalah kemiskinan yang terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Contohnya pengangguran, di mana kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain dapat diukur secara absolut dan relatif, kemiskinan juga dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Menurut Sutomo ada dua faktor, yaitu faktor biologis, psikologis, dan kultural, serta faktor struktural. Faktor biologis, psikologis, dan kultural ini kondisi yang disebabkan oleh beberapa kekurangan individual itu sendiri, baik dalam bentuk kelemahan biologis, psikologis, maupun kultural yang menghalangi seseorang memperoleh kemajuan dalam kehidupannya. Kondisi individu yang memiliki kelemahan biologis, psikologis, dan kultural, misalnya munculnya sifat pemalas, kemampuan intelektual dan pengetahuan yang rendah, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan, dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan di sekitarnya. Kemiskinan kultural ini akibat sikap dan budaya masyarakat yang cenderung santai dan tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Nah, faktor struktural selanjutnya. Menurut Sela Sumarjan, dikutip dari Narwoko, kemiskinan struktural ini merupakan kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat. Karena struktur masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural biasanya terjadi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan antara orang yang hidup di bawah garis kehidupan dengan orang yang hidup dalam kemewahan. Adapun beberapa ciri utama kemiskinan struktural yang dikemukakan oleh Narwoko, yaitu tidak adanya mobilitas sosial vertikal, munculnya ketergantungan
yang kuat dari pihak orang miskin terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Nah, masalah kemiskinan yang dipengaruhi oleh faktor struktural ini terletak pada pengaruh kemiskinan itu sendiri. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhinya. Yang pertama, kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, serta ketidakberdayaan. Golongan orang yang menderita kemiskinan karena faktor struktur dapat dilihat di lingkungan sekitar. Misalnya, para petani yang tidak memiliki tanah, kaum migran yang tidak dapat beradaptasi di lingkungan yang baru, sehingga mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan. Kemudian ada para pedagang kaki lima, kaum buruh, para penghuni pemukiman kumuh, pedagang asongan, dan beberapa golongan ekonomi yang sangat rendah. Berbagai kondisi kemiskinan yang ada di masyarakat menggambarkan suatu kondisi kesejahteraan yang rendah. Namun, kemiskinan dapat menjadi inspirasi untuk melakukan tindakan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, apabila melihat kemiskinan di lingkungan sekitar, kamu dapat melakukan suatu tindakan perubahan untuk membantu mereka. Teman-teman, sekian, terima kasih.